Bung Masinton Anda benar, punya hak, benar. no problem. Betul. Tapi hak Anda tidak bisa menekan-nekan, apalagi mengadu-ngadu. Tidak bisanya di mana? Ya, tidak bisa di mana? Partai dengan problemnya di mana dan tidak bisa di mana? Bahwa Anda mengklaim sebagai relawan, bukan mengklaim, benar relawan, negara, tidak mengklaim, ingin menentukan arah bangsa, silahkan. Instruksi DPP tidak ada pemasangan baliho Mbak Puan dan juga tidak ada hal yang terkait dengan perintah Mbak Puan untuk masang baliho. Ibu Puan sedang fokus untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan pastinya untuk Mbak Puan tidak perlu pakai baliho karena Mbak Puan sudah sangat dan relatif terkenal. Sebagai Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan dan juga Ketua DPR RI perempuan pertama Indonesia. Makin jelas PDIP sedang memoles Puan agar lebih kinclong pada saatnya nanti. Ada baliho masuk di mana-mana, Puan banyak bicara tentang berbagai isu, disitulah secara perlahan Puan akan dilihat sebagai publik orang yang layak untuk diperhitungkan, tanding di 2024. Dia adalah salah satu pemimpin masa depan yang layak untuk diperhitungkan. Puan dengan ratusan baliho belum tentu menang lawan Ganjar tanpa baliho. Adanya baliho-baliho Ibu Puan Maharani sebagai pimpinan atau ketua DPR RI tidak ada kaitannya dengan pencapresan. Tapi publik selalu mengaitkannya begitu, bahwa satu, Puan ini sudah mulai dipoles sebagai pemimpin yang ya sekali lagi memang dipersiapkan, jadi siap bicara apa saja. Cuman kan problemnya, kalau mengkritik teman partainya sendiri, ini kan ibarat jeruk makan jeruk, potensial terjadi perang saudara. Bahwa di satu sisi pemasangan baliho itu adalah, nah ini sebagai Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan dan juga Ketua DPR RI perempuan pertama Indonesia. Nah jadi pemasangan ini tidak ada kaitan dengan agenda politik 2024 nanti. Tapi kali ini saya luruskan bahwa tidak ada instruksi dari DPP. Publisitas politik yang dilakukan oleh Mbak Puan Maharani itu pasti kita bisa katakan terhubung ya dengan agenda 2024. Kalau menunjukkan kepedulian terhadap pandemi, mestinya bikin billboard setiap 2020 awal, terutama di bulan Maret, ketika pandemi COVID sedang melanda Indonesia. Kalau kalian tinggal di kota besar, kalian pasti sudah capek melihat baliho, terutama beberapa ketua umum partai yang terpasang di beberapa titik strategis. Kalau kota kecil, saya kurang tahu. Di tempat saya tinggal ada baliho Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. Ada juga yang katanya AHY dan Caimin. Mereka semua adalah ketua umum partai. Puan yang paling banyak sejauh pengamatan saya. Pemasangan billboard ya atau baliho di berbagai daerah ya, itu tidak ada kaitan dalam konteks agenda politik. Tetapi setiap baliho itu juga disampaikan pesan-pesan sosial, pesan-pesan moral terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini mungkin bisa berbeda di tempat dan kota lain. Kalau kalian tanya kepada masyarakat, apa tujuan mereka memasang baliho tersebut? Mereka sudah cukup pintar untuk menjawab, apalagi kalau bukan untuk Nyapres 2024. Pastilah Mbak, apalagi hari ini yang dilakukan Mbak Puan kalau tidak coba menaikkan elektabilitasnya buat 2024. Dalam situasi pandemi seperti sekarang kok begitu banyak baliho atau billboard politisi yang sudah mengambil ancang-ancang 2024. Karena kalau kita gali mengenai insentif elektoral yang muncul akibat adanya perang baliho, itu justru bisa menguntungkan publik. Setiap proses komunikasi memang harus dibangun terutama dalam konteks jelang kontestasi elektoral di mana tidak ada incumbent. Jadi itu membiasakan juga tradisi marketing politik yang lebih terbuka sebenarnya untuk memengaruhi lingkungan politik. Apalagi Puan Maharani dengan tagline kepak sayap kebinekaan. Terlalu jelas arahnya kemana. Promosi diri. Tes pangsa pasar untuk mencari tahu sejauh apa elektabilitas Puan karena menurut beberapa hasil survei, elektabilitasnya sangat jauh dari kata memuaskan. Tiga lainnya mungkin punya niat yang sama meski ada yang membantah dan tidak ada instruksi khusus dari partai atau ketua umum.
pemasangan billboard ya atau baliho di berbagai daerah ya itu tidak ada kaitan dalam konteks agenda politik. Instruksi DPP tidak ada pemasangan baliho Mbak Puan dan juga tidak ada hal yang terkait dengan perintah Mbak Puan untuk masang baliho. Tapi percayalah, mau alasan apapun, masyarakat pun punya pandangan tersendiri dan banyak yang yakin baliho tersebut sama dengan apa yang dilakukan para caleg menjelang pileg. Hanya saja ini Pilpres, butuh waktu sedini mungkin untuk memulai start. Jadi saya pikir ini bukanlah hal yang gimana-gimana, hal yang biasa-biasa saja. Dan kalau tadi ditanya ada agenda politik, saya tegaskan bahwa yang namanya kami partai politik ya tentunya punya agenda politik, tinggal mungkin nggak ada agenda politik. Ya. Lalu ada yang nanya, kenapa ada tulisan 2024? Terkhusus soal Puan Maharani, banyak yang menilai penilaian maraknya pemasangan baliho Puan karena PDIP mungkin ingin menyudahi isu keterkaitan Ganjar Pranowo dengan Pilpres 2024. Apalagi kabarnya baliho tersebut diwajibkan oleh partai atau anggota DPRD. Makin jelas PDIP sedang memoles Puan agar lebih kinclong pada saatnya nanti. Ini kan sebagai upaya untuk menggembok supaya nama Ganjar Pranowo tidak lagi dibicarakan sebagai kandidat capres dari PDIP. Billboard itu bicara banyak, minimal di level internal. Tujuan lainnya adalah mungkin karena sebelumnya Ganjar Pranowo sangat populer. Banyak dorongan dan suara dukungan yang menyiratkan bahwa Ganjar layak untuk dicalonkan sebagai presiden tahun 2024. Kita sadar diri bahwa kita bukan partai, tapi kita sebagai pemilik republik ini, kami juga punya saham terhadap republik ini sebagai rakyat yang boleh dong menentukan nasib bangsa ini. Memang salah saya ketika saya menginginkan mendukung Mas Ganjar dari presiden. Kalau dalam kacamata orang awam, Puan mungkin merasa tersaingi, sehingga dia harus melakukan sesuatu yang tidak ingin tersingkir lebih jauh. Ganjar pun tak bersuara, tak banyak berkomentar, dan lanjut beraktivitas seperti biasa. Kalau terkait dengan itu, tugas saya hanya satu, bekerja saja. Saya harus melaksanakan tugas saya dengan baik. Saya konsentrasi dulu ngurus COVID. Banyaknya baliho Puan menunjukkan bahwa PDIP bakal mengusung Puan di Pilpres 2024. Ada yang bilang ini cuma test the water atau strategi politik untuk mengusung calon sebenarnya. Tapi secara sekilas, menjamurnya baliho Puan adalah upaya untuk mengakhiri terkaan publik apakah PDIP bakal merestui Ganjar untuk melaju ke Pilpres 2024. Pertama, kita akan mengorganisir kekuatan-kekuatan rakyat, kelompok-kelompok partisan, kedua kelompok milenial. Saya yakinkan sekali lagi ke kawan saya Mas Hinton Pasaribu, 99% relawan pendukung Jokowi akan mendukung Mas Ganjar. PDIP sangat transparan dan bahkan terkesan frontal untuk menyampaikannya kepada publik bahwa calon terkuat untuk Pilpres 2024 nanti dari PDIP adalah Puan Maharani, bukan Ganjar, bukan siapapun. Bung Masinton benar, benar. No problem, gitu. Tapi hak Anda tidak bisa menekan-nekan, apalagi mengadu-ngadu. Tidak bisanya di mana? Ya, tidak bisa di mana? Problemnya di mana dan tidak bisa di mana? Bahwa Anda mengklaim sebagai relawan, bukan mengklaim, benar relawan, negara, tidak mengklaim menentukan arah bangsa, silahkan. Tapi ini adalah hak PDIP, tapi bagi kita ini adalah manuver yang belum waktunya. Tidak etis dikala negara ini masih sibuk berperang dengan pandemi. Ada sebagian orang yang sudah sibuk memikirkan strategi untuk tahun 2024. Dan kalau melihat persamaan keempat ketua umum yang wajahnya terpampang di baliho, ada satu persamaan, yaitu mereka semua memiliki elektabilitas yang rendah. Kalau bahasa awamnya sulit menang di Pilpres nanti. Bisa jadi mereka punya niat tapi peluangnya kecil. Maka gencar mencuri start dari awal. Tapi apakah baliho beneran efektif untuk menjaring simpati masyarakat yang makin lama makin skeptis terhadap promosi baliho? Apakah bagus mencari dukungan di tengah pandemi saat banyak orang sedang kesulitan membiayai hidupnya? Ini terlihat sangat blunder. Percayalah, dukungan alami dari rakyat jauh lebih efektif daripada dukungan semu yang datang dari promosi baliho. Kalau Ganjar mau diredam lajunya, malah itu adalah kode keras. Semakin ditahan, semakin kencang lajunya di kemudian hari. Mau baliho sebanyak apapun, bahkan di setiap persimpangan dan jalan besar, maupun jalan kecil, maupun di ganggang. Kalau memang elektabilitas kecil, ya tetap tidak jauh-jauh dari situ. Kalau naik pun tidak akan seberapa dan tidak akan signifikan.
Skala besar mau memenangkan hati warga lewat baliho. Dukungan itu dari hati dan terikat secara emosional. Kalau lewat baliho dianggap efektif, artinya calon pemimpin harus punya uang banyak. Orang biasa jangan berharap, begitukah? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.